Hai, kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini, and welcome to my tarot reading. Selamat datang di pembacaan kartu dari The Star Tarot. Nah, apa nih? Seperti yang sudah kamu lihat, di depan saya sudah ada 3 tumpukan kartu, yaitu tumpukan kartu pertama, tumpukan kartu kedua, dan tumpukan kartu ketiga. Dan ini adalah merupakan jawaban daripada pertanyaan yang akan muncul pada kesempatan hari ini, atau tema yang akan muncul pada hari ini. Dan ini adalah merupakan request dari salah satu subscribe yang sudah setia bersama dengan The Star Tarot. Pel number 1, pel number 2, pel number 3. Dan apakah yang akan menjadi tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu apa yang dia rasakan saat rindu kamu. Asyik kan, asik. Apa yang kira-kira dia rasakan saat dia rindu sama kamu? Atau apa yang dirasakan saat dia ingat kamu? Itu yang paling asik kayaknya ya. Dan ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara umum, bisa untuk pria, bisa untuk wanita, bisa untuk siapapun. Kemudian bisa resonate, bisa tidak, bisa cocok, bisa tidak. Kalau misalnya tidak cocok, berarti energi kamu tidak ada di dalam kartu ini. Mungkin energimu lagi istirahat, atau mungkin lagi jalan-jalan, atau mungkin lagi tidak aktif. Dan sebelum saya mulai, jangan lupa buat Anda untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar Anda bisa mendapatkan readingan-readingan terbaru dari The Star Tarot. Oke, nah kita mulai saja. Kita pindahkan dulu pel number 3, kita pindahkan pel number 2, dan kita ke pel number 1. Apa yang dirasakan sangat ingat kamu? Yang pertama ada 9 of Pentacles, ada 10 of Swords, Ace of Wands, The Devil, kemudian ada 8 of Swords, Knight of Wands, Emperor, Knight of Cups, 5 of Swords, dan yang terakhir adalah 3 of Cups. Apakah yang dia rasakan saat ingat kamu? Kartu ini menyiratkan tentang sesuatu hal yang menyangkut kemewahan, menyangkut tentang pemanfaatan. Maaf. Saya melihat di sini ada yang namanya melihat kamu itu, saat dia ingat kamu, tidak merasa bahwa kamu itu sosok yang high class, sosok yang punya selera yang tinggi, punya hal tentang kehidupan yang bagus, punya kehidupan sosial yang tersebar kemana-mana. Dan ini agak sangat sedikit, agak sedikit mengganggu beban pikiran dia. Karena artinya begini, ketika kita mempunyai pasangan yang mempunyai selera yang tinggi, itu agak susah menurut dia untuk bisa mengimbangi cara atau pola daripada kehidupan kamu. Ini yang selalu menjadi beban pikirannya. Apakah nanti kalau misalnya suatu saat dia tidak punya sesuatu, itu rasa cinta kamu akan berkurang, rasa sayang kamu akan berkurang, atau kamu akan bakalan menutup mata untuk tidak memikirkan dia. Ini mah begini aja, kemampuannya cuma segini. Nah, ini yang ada di dalam beban pikirannya. Kalau misalnya kamu memang mencintai dia, ya, kamu mencintai dia, dan dan kamu memang sudah mempunyai status sosial yang seperti itu, kamu memang harus ada komunikasi bersama dengan dia, bahwa, atau katakan kepada dia kalau ya, kehidupan saya memang seperti ini, lingkungan saya seperti ini, hobi saya seperti ini, apapun itu, tetapi bukan itu yang kamu lihat. Kamu harus jelaskan kepada dia, jangan sampai hal itu tertanam sangat dalam kepada dirinya, yang akhirnya berpikir bahwa, aduh, kira-kira saya mampu nggak ya?
Nah, ketika cinta itu ada di antara kita berdua, di antara kalian berdua, memang materi itu perlu, hal-hal yang luxurious itu perlu, hal-hal yang membangun, hal-hal yang membuat senang itu perlu. Tetapi ketika kita sudah mencinta seseorang, kadang kita agak sedikit terlupa dengan hal-hal yang seperti itu. Yang penting adalah saling menyayangi, saling mencintai, saling memiliki, saling menghormati, saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Yang perlu kamu jelaskan kepada dia adalah kamu harus bisa bekerja lebih giat lagi, menjadi seorang pemimpin yang benar, mencintai kamu seperti apa adanya. Jangan ragu, jangan takut, jangan berpikir bahwa kamu akan memanfaatkan dia. Ya, ini yang harus kamu jelaskan kepada dirinya supaya dia mengerti bahwa oh, pasangan saya ya memang dia memang mungkin punya hal-hal atau kehidupan yang mewah atau kehidupan yang bagus, tetapi bukan materi yang menjadi tujuan hidup kamu. Kalau seperti itu, kalau misalnya kamu memang mencari materi dalam kehidupan pasangan kamu, ya ketika kamu mendapatkan seseorang yang ya mungkin di bawah kamu, ya kamu harus siap-siap juga untuk menerima kondisi seperti itu atau tidak sama sekali. Jadi itulah yang dia pikirkan kepada kamu pada saat sekarang ini, karena melihat bahwa kamu itu adalah seseorang yang mempunyai status sosial yang bagus, kemudian materi yang cukup. Ini yang agak sedikit membuat dia menjadi agak dirop, agak sedikit tiung, agak sedikit jatuh, ya. Tapi ya kembali lagi sudah saya sampaikan, kalau misalnya memang kamu ingin mengerti, kamu ingin menerima kondisi seperti itu, ya berarti kamu memang harus berbicara kepada pasangan kamu bahwa ayo, kamu harus bekerja, kamu harus bisa mengetahui bahwa kehidupan kita ke depannya akan seperti ini, akan ya lebih dari orang-orang yang umum. Oke? Nah, kita ke tel nomor 2. Apa yang dia rasakan saat ingat kamu? Two of Cups, Page of Swords, the Sun, High Priestess, Temperance, Ten of Cups, Knight of Swords, Page of Pentacles, Judgment, dan yang terakhir ada Seven of Cups. Oke. Apa yang dirasakan saat ingat kamu? Cinta, sayang, harapan, kemudian kasih. Inilah yang dia rasakan ketika bersama dengan dirimu. Pemikiran yang entah apa yang kamu lakukan kepada dia, entah yang apa kamu pikirkan kepada dia, atau apa yang telah kamu lakukan kepada dia, sehingga dia merasa bahwa di pikiran dia, ya, yang dia rasakan ya dalam pikiran dia adalah kamu itu seperti matahari, selalu menyinari kehidupan dia, selalu membawa terang, selalu membawa kedamaian buat dia, membuat bahwa hubungan yang kalian jalankan berdua itu sudah seperti yang dia inginkan. Tidak hanya sekedar membahas tentang cinta, tidak hanya sekedar membahas tentang hubungan, tetapi nilai-nilai religi juga ada di dalam kehidupan kalian. Ada yang namanya membicarakan tentang masa depan. Kita mau dibawa kemana hubungan ini? Mau diarahkan kemana nanti hubungan percintaan ini? Ada hubungan yang keterikatan yang erat, ada hubungan keterikatan yang erat di antara kalian. Ini yang dia rasakan saat ingat kamu, bahwa dia sangat beruntung memiliki seorang pasangan seperti kamu. Jadi beruntunglah kamu bahwa dia pun berpikir seperti itu. Dia berpikir bahwa tidak menyesal mempunyai pasangan yang mempunyai feeling, mempunyai komunikasi yang baik dengan pasangannya, mempunyai hal-hal yang indah yang selalu terjalin di antara kalian berdua. Nah, kalau ketika hal-hal yang seperti itu sudah terlaksana, sudah terjalin di antara kalian, yang dirasakan bahwa dia jadi lebih bersemangat lagi untuk bekerja, lebih giat lagi untuk bisa menghasilkan cuan-cuan, pundi-pundi, ya. Dan buntut-buntutnya apalah?
ingin membina rumah tangga ke depannya, ingin menjalin keromantisan di antara kalian berdua. Nah, saya ingin bertanya kepada kalian, arti rumah tangga menurut kalian itu apa sih? Ya, arti rumah tangga menurut kalian itu apa? Silahkan ditulis di kolom komentar. Ya, silahkan ditulis di kolom komentar jawabannya. Arti rumah tangga menurut saya adalah ini. Nanti siapa yang jawabannya yang paling cocok buat saya, atau paling kena buat saya, atau paling benar buat saya, itu akan saya hubungi untuk kita melakukan private reading. Jadi saya akan menelpon kamu, kemudian kamu bisa bertanya apapun, gratis. Tetapi ingat, ini hanya untuk yang sudah subscribe saja. Jadi nanti akan saya pilih, nanti akan saya hubungi kamu khusus buat yang sudah subscribe saja. Ya, silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Oke? Dan kembali lagi, kalau misalnya yang dirasakan saat mikirin kamu adalah terakhir mungkin di sini memenuhi segala kebutuhan yang kamu inginkan. Karena ketika kita sudah sayang sama orang, ketika feedbacknya bagus ke kita, misalnya kita sayang seseorang, orang itu sayang, kita perhatian, dia juga perhatian, apalagi yang harus kita lakukan selain bisa membahagiakan dia, selain bisa memenuhi kebutuhannya, mencukupi apa yang dia inginkan. Saya rasa kalau mempunyai pasangan yang seperti ini, kalian klop banget, kalian cocok banget. Hal-hal yang sangat menyenangkan sekali ketika mempunyai pasangan yang seperti ini. Oke, itulah yang dirasakan. Nah, sekarang kita ke pel nomor 3. Apa yang dirasakan saat ingat kamu? Six of Wands, Nine of Swords, Eight of Cups, Three of Wands, Nine of Wands, Ace of Pentacles, King of Pentacles, Five of Pentacles, Ace of Swords, dan King of Wands. Oke. Apa yang dia rasakan saat ingat kamu? Yang dia rasakan saat ingat kamu adalah dia harus berpikir secara keras. Dia harus bisa melakukan sesuatu di mana supaya dia bisa menguasain kamu. Artinya begini, bukan menguasain bagaimana, tetapi dia ingin agar kamu agak sedikit menunduk. Menunduk dalam artian, biarkanlah, coba sekali-sekali mungkin dalam hubungan ini dia yang agak sedikit dominan. Dia yang agak sedikit bisa memberi masukan atau perintah atau apapun. Jangan cuman kamu saja. Karena kalau hal ini berlangsung terus, dia merasa seperti kayak pemikirannya itu tidak berkembang, tidak bisa berjalan dengan baik. Luka yang muncul, yang merasa bahwa bolehkah saya seperti ini? Tidak, kamu harus melakukan hal yang seperti ini. Kamu harus begini, kamu harus begini. Jangan sampai nanti akhirnya dia akan pergi atau mencari orang lain karena merasa bahwa apa yang sudah dia lakukan atau apa yang dia berikan selama ini itu bukan tidak dihargai, tetapi seperti berlalu seperti itu saja. Dia sangat susah berpikir begini saat ingat kamu, aduh bagaimana ya caranya supaya saya bisa melewati ini, gerbang seperti ini untuk bisa memasuki dirimu. Apa yang harus saya rubah? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya gunakan lagi kemampuan atau pikiran saat ini? Karena inilah yang membuat luka. Inilah yang membuat menjadi perasaannya menjadi kayak seperti orang yang tidak tentu arah, serba salah, serba harus selalu mengerti. Nah, yang dia butuhkan saat ini adalah bagaimana caranya menjernihkan pikiran. Dia berusaha menjernihkan pikirannya agar supaya ke depannya nanti apapun yang dia lakukan itu betul-betul bisa masuk ke dalam pikiran kamu. Tetapi saat ini yang dia cuma bisa lakukan adalah bagaimana berusaha. Memang kadang ketika kita punya pasangan memang harus kita berusaha untuk bisa menaklukkan. Tetapi ada batas kesabaran dari orang lain. Ketika hanya kita saja yang mau dimengerti itu agak susah. Tetapi memang harus saling mengerti satu sama lain.
Oke, nah itulah yang dirasakan saat ini ketika ingat kamu. Jadi coba ayo komunikasi dibangun kembali di antara kalian supaya ada hal-hal yang bisa membuat sesuatu itu menjadi seimbang, sesuatu itu menjadi nyaman di antara kehidupan berpasangan kalian. Oke, nah saya rasa cukup sekian dulu dengan kita pada kesempatan kali ini, dan kita akan kembali bersama dengan The Starter di kesempatan berikutnya. So, thank you very much and goodbye.